Tidak semua pesan ditujukan untuk orang yang masih hidup. Malam itu terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Langit di luar jendela seolah menahan napas, dan jalanan yang biasanya ramai kini kosong melompong. Hanya diterangi lampu jalan yang remang-remang. Aku menoleh ke samping. Jam digital di meja menunjukkan hampir pukul 3 pagi. Di jam-jam seperti ini, saat seluruh dunia sepertinya sudah terlelap dalam mimpi, ponselku justru bergetar hebat. Getarannya terasa aneh, lebih kencang dari biasanya, memecah keheningan total di kamarku. Aku melirik jam lagi, tepat pukul 3 pagi. Sebuah pesan masuk, tapi anehnya tidak ada nama pengirim yang tertera di layar. Hanya notifikasi kosong yang membuat jantungku berdebar tak karuan. Dengan rasa penasaran bercampur cemas, aku membuka pesan itu. Isinya sangat singkat, hanya 3 kata yang membuat bulu kudukku berdiri. Kamu masih terjaga? Siapa yang mengirim pesan sepagi ini? Tanganku gemetar hebat saat berusaha mengetik balasan. Jari-jariku terasa kaku dan dingin, seolah tak mau menuruti perintah otakku. Siapa ini? Tanyaku singkat. Aku baru saja menekan tombol kirim, dan balasannya datang dalam sekejap. Bahkan sebelum aku sempat meletakkan ponselku. Kamu lupa aku? Bersamaan dengan pesan itu, sebuah foto ikut terkirim. Foto itu buram dan tua, butuh beberapa detik untuk termuat sepenuhnya. Saat gambar itu akhirnya jelas, napasku seakan berhenti. Mataku terpaku pada layar. Itu wajah sahabatku, sahabat baikku yang sudah meninggal dunia tepat setahun yang lalu dalam sebuah kecelakaan tragis. Aku masih mematung, mencoba mencerna apa yang sedang terjadi saat pesan berikutnya muncul di bawah foto itu. Aku kedinginan. Seketika, lampu kamarku mulai berkedip-kedip tak menentu, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang menari di dinding. Detak jam dinding yang tadinya sayap-sayap kini terdengar semakin keras dan cepat, seolah mengejar detak jantungku. Lalu, di tengah kekacauan itu, ponselku bergetar lagi. Pesan itu datang lagi, lebih singkat tapi jauh lebih mengerikan. Aku di belakangmu. Refleks, aku menoleh dengan cepat, nyaris mematahkan leherku sendiri. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Kamarku kosong, gelap, dan sunyi. Hanya ada banggen-bianggen yang tercipta dari lampu yang masih berkedip. Namun, mataku menangkap sesuatu yang lain. Pintu kamar mandiku yang tadi tertutup rapat, kini terbuka sedikit demi sedikit dengan sendirinya. Tanpa suara dari celah pintu, aku bisa melihat cermin di dalam sana berembun, seolah ada seseorang yang baru saja mandi air panas. Lalu perlahan, di permukaan cermin yang berkabut itu, sebuah tulisan mulai terbentuk. Maaf. Satu kata itu membawaku kembali ke malam kecelakaan itu. Ingatanku berputar cepat, menampilkan serpihan-serpihan kejadian yang selama ini coba aku lupakan. Cahaya lampu mobil, suara decit ban, benturan keras. Akulah penyebabnya. Aku yang ada di sana. Ponselku terlepas dari genggamanku yang gemetar dan jatuh ke lantai dengan bunyi yang memekakkan telinga. Tapi layarnya tidak mati, justru menyala lebih terang. Sebuah panggilan video masuk dari nomor yang sama, tanpa nama. Aku hanya melihat layar hitam, tidak ada wajah, tidak ada gambar, hanya kegelapan. Lalu, dari speaker ponselku terdengar sebuah bisikan lirih yang bukan berasal dari sahabatku. Aku tidak sendirian. Tiba-tiba, pintu depan rumahku diketuk pelan. Tuk, tuk, tuk.
Aku membeku di tempat. Siapa yang datang bertamu? Jam 3 pagi. Ketukan itu perlahan menjadi semakin cepat dan semakin keras, seolah seseorang di luar sana mulai tidak sabar. Lalu, semuanya berhenti. Hening. Tidak ada suara ketukan, tidak ada lampu berkedip, tidak ada bisikan. Sunyi, senyap. Di tengah keheningan itu, layar ponselku di lantai kembali menyala. Pesan terakhir muncul. Terima kasih sudah mengingatku. Pagi datang seperti biasa. Sinar matahari menerobos masuk melalui jendela kamarku. Seolah semua teror malam tadi tidak pernah terjadi. Aku memberanikan diri mengambil ponselku. Semua pesan semalam sudah hilang. Tidak ada jejak percakapan, tidak ada foto, bahkan nomor tak dikenal itu pun tidak tersisa di riwayat panggilanku. Semuanya bersih. Saat aku hendak merasa lega, mataku tak sengaja melirik jam digital di meja. Jantungku serasa berhenti berdetak. Waktu tidak menunjukkan pagi hari. Jam itu kembali ke angka 259. Dan sedetik kemudian, notifikasi baru masuk. Pengirimnya, namaku sendiri, dan isi pesannya. Kamu masih terjaga, karena beberapa pesan tidak akan pernah salah alamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk cerita lainnya.